Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi buat kalian yang kebetulan nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya. Karena di video ini saya tidak menjelaskan lagi arti dari frasa kata I don't get it, karena sudah saya jelaskan di artikel yang ada di blog saya. Link menuju ke artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Nah, sementara buat kalian yang nonton video ini karena memang lagi baca artikel saya, terus kemudian ketemu dengan video ini, silahkan aja dilanjut nonton videonya. Oke, kalau begitu yuk langsung aja kita lihat ke layarnya. Nah, ini artikelnya ya. Jadi link menuju ke artikelnya saya berikan di kotak deskripsi di bagian bawah dari video ini. Di sini saya jelaskan, di artikel ini saya jelaskan mengenai arti I don't get it itu apa. Tapi di video ini kita akan langsung nonton cuplikan adegan dari film Suits TV show. Kalian bisa nonton film ini di Netflix. Saya waktu itu nonton sampai habis. Seru sih soalnya filmnya. Oke, langsung aja yuk kita tonton cuplikan adegannya. Oke. Harold, can I get the rest of the files on the ballet case? Oke, ini Rachel, ini Harold. Harold, can I get the rest of the files on the ballet case? Dia lagi nanganin kasus ballet. Jadi ini tentang film ini tentang pengacara gitulah. Harold, can I get bisa nggak saya mendapatkan the rest of the file, sisa dari files on the ballet case dari kasus ballet. Harold, aku bisa minta sisa file untuk kasus ballet itu nggak? Itu saya terjemahannya saya rapikan jadi kayak ngomongnya orang Indonesia, jadi kurang lebih seperti itu. Can I get the rest of the files on the ballet case? Sure, let me grab them for you. Thank you. Sure, pasti. Oke, gitu. Sure, pasti, let me grab them. Biarkan saya mengambil mereka. For you, untuk kamu. Let me grab. Biarkan saya mengambil mereka. Let me grab them. Let me grab, biarkan saya mengambil them, mereka. For you, untuk kamu. Itu gaya bahasanya seperti itu. Terjemahan kata per katanya seperti itu. Tapi kalau di bahasa Indonesia kita ngomongnya, siap, aku ambilin. Terus si Rachel bilang, thank you, terima kasih. Terus setelah diambilin dia ngomong, Is it about ballet? I don't. What is it about ballet? What is it? Ada apa dengan ballet? Sebenarnya gitu. Ini saya tambahinnya di sini. Sebenarnya ada apa sih sama ballet gitu? Don't get it, you know? I don't get it. I don't get it. Saya tidak mendapatkannya. You know, kamu tahu. Ini terjemahan kata per katanya gitu. Tapi maksudnya adalah saya nggak ngerti. Aku nggak ngerti deh. Tahu nggak? Gitu. Aku nggak ngerti deh. Tahu nggak? There's no words. There's no words. Ini sebenarnya harusnya ini harusnya gini nih. There are no words. Tapi ya udah. Gitu. There's no words. Mereka begitu. There's no words. Jadi mereka nggak terlalu peduli sama grammar juga. There's no word. Ketika udah bahasa percakapan, kita juga di bahasa Indonesia sering kayak gitu kan. Gitu. There's no words. Di ballet itu, there's no word. Tidak ada kata-kata. There's no word. No story. There's no story. There's no story. There's no story. Nggak ada. Story itu cerita. There's no word. There's no story. Nggak ada cerita. Nggak ada kata-kata. Nggak ada cerita. Gitu. There's no action. Nggak ada actionnya. Nggak ada aksi laganya lah kalau di terjemahan ke aksi laga ya. Action tuh kalau di terjemahan formal kita tuh apa sih? Aksi laga gitu. Kita ngomong. Tapi biasanya kita nggak terjemahin ya. Action aja. Tapi kan nggak ada berantemnya. Nggak ada actionnya juga. Mungkin kita ngomongnya gini, nggak ada berantemnya juga. Di Bali itu kan nggak ada kata-kata, nggak ada jalan ceritanya juga, nggak ada berantemnya juga. Oke, di Bali itu kan nggak ada kata-kata, nggak ada jalan cerita.
gitu. Di balik itu tuh kan nggak ada kata-kata, nggak ada jalan cerita, nggak ada berantemnya juga gitu. There's no action. It's just all itu semua hanya gitu. and like Dan seperti dan seperti saya tidak, maksudnya I don't get it. Di sini dia mau ngulangin lagi, I don't get it gitu. Saya nggak ngerti, aku nggak ngerti deh. Please. Terus dia ngeliat ini Louis ini mentornya dia lah, mentornya si Harold. Makanya si Harold itu ketakutan sekali kalau ada si Louis. Terus dia bilang, please tell me that Louis isn't behind me. Please tell me, tolong beritahu saya that Louis isn't behind me. Kalau Louis nggak ada di belakang saya. Tolong bilang kalau Louis nggak lagi ada Tolong bilang kalau Louis nggak lagi ada di belakang aku gitu. Terus kemudian si Louis yang tell ngomong, me that Lewis isn't behind me. Lewis isn't behind you. Louis isn't behind you. Louis nggak ada di belakang kamu kok gitu. Louis nggak ada di belakang kamu. Terus Louisnya bilang, Hi. Gitu. Jadi I don't get it di sini maksudnya adalah aku nggak ngerti gitu. Oke. Nah kalau begitu sampai ketemu lagi. Jadi dengan kita melihat kayak gini, kita bisa belajar kosakata baru dan kemudian kalian akan bisa melihat juga terjemahan kata per kata. Terus kemudian dirapihin. Kalau kalian nerjemahin biasanya kita suka seringkali nyalahin Google Translate gitu. Tapi kesini-sini Google Translate makin bagus ya karena dia nerjemahinnya seperti itu gitu. Nerjemahinnya kata per kata, terjemahannya jadi seperti itu. Karena kita nggak biasa dengar kayak gitu ya jadi kok gimana sih gitu. Makanya saya coba rapihin terjemahannya seperti gaya ngomongnya orang Indonesia. Jadi bisa lebih terasa lebih luas. Kalau kalian bisa lebih luas lagi silahkan gitu. Tapi kalian di sini kan jadi bisa melihat juga gitu. Oh terjemahannya tuh kurang lebih seperti itu. Oke kalau begitu sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.